warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Aisyar Harhab, salah satu peneliti dari kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan di Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam BRIN. Di sini saya berada di kandang sapi fistula, laboratorium ternak sapi fistula. Di sini dapat dilihat bahwa ini adalah kandang sapi fistula laboratoriumnya, di mana kelompok penelitian kita atau kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan akan menguji kualitas dari pakan awetan maupun pengolahan pakan maupun biodiesel pakan yang digunakan untuk sapi secara in vivo. Salah satu teknologi pengawetan pakan hijauan yang kita kerjakan kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan yaitu adalah pengawetan pakan dengan menggunakan silase isi ulang. Silase isi ulang ini akan menyediakan pakan yang kontinuitas kepada ternak berbentuk hijauan segar yang terawetkan, di mana akan menyediakan tetap kontinu, sehingga peternak akan tidak mencari rumput lagi yang terus-menerus setiap hari dari adanya silase isi ulang ini. Baik Bapak Ibu, berikut akan kita lihat hasil silase isi ulang yang sudah dikerjakan oleh kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan sebelumnya. Mari ikuti saya. Baik Bapak Ibu, berikut akan saya tunjukkan hasil dari silase yang sudah dikerjakan oleh kelompok penelitian kami, yaitu di sini ada silase yang berkualitas baik dan silase yang gagal. Saya akan dibantu oleh dua peneliti di kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan untuk uji sensoris daripada silase yang berhasil maupun silase yang gagal. Berikut adalah contoh silase yang berhasil, dapat kita lihat pada gambar. Dan berikut adalah contoh silase yang gagal, dapat kita lihat pada gambar. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari warna, yaitu yang berhasil berwarna coklat dan yang gagal berwarna coklat gelap seperti terbakar. Untuk uji sensoris pertama akan diuji oleh Ibu Ade Rima Suryani, peneliti di kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan. Baik, untuk hasil silase yang pertama, ini pada tekstur itu terlihat utuh, dapat kita lihat utuh, tidak basah dan kering ya. Dan kemudian untuk warna itu bisa kita lihat warnanya terang, masih ada kehijauan daunnya masih kelihatan. Kemudian untuk aroma itu khas aroma dari proses fermentasi, yaitu seperti bau tape. Dan ini merupakan hasil silase yang berkualitas baik. Sedangkan untuk sampel silase yang kedua, ini dari warna itu terlihat lebih gelap dengan tekstur yang lebih lembek. Ini menunjukkan adanya proses pembusukan. Dan pada aroma itu juga lebih berbau, ada aroma pembusukan dan tidak harum seperti yang pada proses fermentasi yang berjalan dengan baik. Ini merupakan silase yang dikatakan gagal. Untuk uji sensoris kedua akan dibawakan oleh Bapak Awistaro Sanggar Sakti, anggota kelompok penelitian teknologi biodiesel pakan. Berikut. Ya, saya ambil sampel di trim yang pertama. Saya coba di aromanya dulu. Untuk yang silase pertama memiliki aroma yang harum, khas hasil fermentasi seperti tape. Kemudian dari segi warna dia
dia hijau kekuningan, tidak ada tanda-tanda warna hitam yang sebagai bentuk dari pembusukan, sehingga ini dikatakan berkualitas bagus, artinya masih sama dengan hijauan aslinya. Kemudian dari segi tekstur dia masih renyah, sama seperti hijauan segar, jadi tidak ada kandungan air yang berlebihan. Kita bisa katakan ini adalah silase yang berkualitas bagus. Kemudian saya akan ambil sampel yang trim kedua. Saya coba dari aromanya. Aromanya ada harum tetapi lebih ke bau busuk ya, sehingga ini bisa dikatakan silase yang gagal karena dia berbau busuk, tidak berbau harum khas hasil fermentasi. Kemudian dari teksturnya ini cukup lembek dan berair, cukup lembek, sehingga bisa dikatakan hijauan sudah tidak lagi segar dan dikatakan fermentasi tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian dari segi warna, dia berwarna gelap dan saya menemukan beberapa jamur di sini yang menunjukkan adanya kontaminasi dari proses fermentasi yang berlangsung selama proses ensilase terjadi, sehingga dikatakan bahwa silase yang kedua ini memiliki hasil yang tidak bagus. Meskipun demikian, saya bisa melihat bahwa di trim yang kedua masih terdapat silase yang berkualitas bagus dan juga masih ada harum, sehingga diprediksi di bagian bawah dia masih berkualitas bagus. Kontaminasi hanya terjadi di bagian atas saja. Kita sudah berada di kandang sementara sapi fistula. Yang sebelumnya yang di pertama tadi kita perkenalkan kandang baru untuk lab uji in vivo untuk sapi. Di sini sebelum perpindahan ada kandang sementara untuk sebelum gedung baru. Tadi setelah diperkenalkan uji sensoris, sekarang akan kita lanjut kepada uji palatabilitas daripada tadi pakan silase kepada ternak secara langsung. Di sini dapat dilihat sapi fistula. Kemudian silase yang akan kita gunakan adalah silase yang berkualitas baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah sapi berfistula. Bapak Ibu bisa melihat di bagian perut sebelah kiri itu ada alat yang kita namakan sebagai fistula atau suatu lubang yang sengaja kita buat di perut sebelah kiri sapi, tepatnya di bagian rumen, yaitu salah satu kompartemen lambung dari ternak ruminansia yang dalam hal ini adalah sapi. Kita punya 2 ekor sapi fistula, keduanya berjenis kelamin jantan, kemudian berumur sekitar 5-6 tahun. Mengapa kita lakukan pembedahan dan kita pasangi alat fistula itu? Tujuannya adalah supaya peneliti bisa mengambil cairan di dalam perut, di dalam lambung sapi, di dalam rumen. Dengan mengambil cairan di dalamnya, kita bisa melakukan penelitian di laboratorium, baik itu penelitian tentang pakan, penelitian tentang ekosistem rumen, defaunasi protozoa, kemudian pengurangan produksi gas metan, dan sebagainya. Dengan melakukan seperti ini, maka kita punya satu ternak yang bisa kita ambil banyak sampel di dalamnya, sehingga lebih menghemat anggaran penelitian dibandingkan kita harus mempunyai banyak ternak sapi. Meskipun sapi ini berfistula, tetapi dia tetap sehat secara fisik, secara fisiologi, morfologi dia tetap sehat. Meskipun dia berjenis kelamin jantan ya, kita dapat melihat tubuhnya gemuk, makannya seperti biasa, dan kita juga pernah mempunyai sapi berfistula yang berjenis kelamin betina. Dia tetap bisa bunting, kemudian bisa melahirkan anak, jadi seperti biasa. Kita menjaga kehidupan sapi ini sesuai dengan sapi normal pada umumnya. Kesehatan tetap kita jaga sehingga kesejahteraan hewan tetap terjaga. Selanjutnya, rekan peneliti kami, Ibu Ade, akan melakukan uji palatabilitas silase ke ternak sapi fistula.
Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji palatabilitas untuk kedua ternak fistula yang ada di laboratorium kami. Nah, silase ini proses sempurna terbentuknya itu untuk mendapatkan kualitas yang bagus itu 21 hari. Akan tetapi apabila diperlukan sebelum 21 hari, silase ini dapat digunakan dengan untuk ternak, dan tentunya dalam proses pemberian kepada ternak itu kita perlu waktu adaptasi karena kan normalnya ya ternak itu kan diberikan hijauan segar. Nah, di sini kita akan memberikan mengadaptasikan untuk pemberian silase, produk silase ini. Nah, di sini untuk ternak kami ini, ternak fistula kami, karena sehari-hari itu diberikan hijauan segar, mungkin ada sedikit perlu waktu untuk adaptasi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sapi Delta ini dia cukup menyukai bau aromanya. Kita coba lihat. Mungkin karena ada proses waktu adaptasi ya, jadi dia belum bisa langsung menyukai untuk makan produk silase ini. Selanjutnya kita coba ke ternak yang kedua, itu sapi Charlie. Ini kita akan coba juga. Mungkin untuk aroma dia cukup menyukai. Nah, sepertinya untuk sapi ini cukup cepat untuk proses adaptasinya. Nah, setiap ternak itu proses adaptasinya akan berbeda-beda. Jadi respon dari ternaknya juga akan berbeda-beda ketika menerima silase. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Tim kelompok penelitian teknologi beritif pakan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.